Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohib, CGP Angkatan 8 dari Kota Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan tugas coaching supervisi akademik bersama dengan Ustadzah Yanti Nurubaidah SPDI. Dalam pelaksanaan nanti akan melaksanakan beberapa tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soni. Ya, selamat pagi Bu Yanti. Selamat pagi. Apa kabar Bu Yanti? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Yanti, pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan supervisi akademik di kelas 4 ya, materi pendidikan agama Islam. Saya harap Bu Yanti Nurubaidah tidak gugup dan tidak tegang, karena nanti kita akan melaksanakan supervisi untuk menganalisa tentang pembelajaran di kelas Bu Yanti ya, terutama di kelas 4A, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan diri kita sebagai seorang guru yang harus memenuhi kebutuhan belajar anak didik kita, supaya kebutuhan belajarnya dapat terpenuhi dengan baik Bu Yanti ya. Santai saja, mari kita nanti belajar bersama-sama Bu Yanti agar dapat menciptakan pembelajaran lebih baik. Bu Yanti, kira-kira rencana observasinya Bu Yantinya siapnya hari apa ya? Akan dilaksanakan hari apa ya Bu Yanti? Insya Allah besok Rabu, Pak. Oh begitu ya. Untuk pelaksanaan supervisi besok hari Rabu, kira-kira apa yang akan dipersiapkan oleh Bu Yanti itu kira-kira? Saya sudah mempersiapkan modul ajar, LKPD, media pembelajaran, dan bahan-bahan untuk melakukan diskusi kelompok. Wah, itu sangat luar biasa Bu Yanti. Kemudian untuk supervisi besok, kira-kira materi apa yang akan disampaikan oleh Bu Yanti? Materinya itu tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman, Bapak. Oke, berarti materinya itu ya. Kira-kira apakah itu ada tujuan secara khusus yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut Bu Yanti? Betul, ada tujuannya, yaitu setelah mengamati video dan gambar, peserta didik dapat menganalisis indahnya saling menghargai dalam keragaman. Oke, tadi sudah dipersiapkan ada LKPD, ada modul ajar dan sebagainya. Apakah kira-kira sudah siap 100% Bu Yanti untuk persiapan itu? Alhamdulillah sudah siap semuanya. Waduh, itu sangat luar biasa Bu Yanti. Kemudian kira-kira langkah-langkah apa saja yang dipersiapkan untuk Bu Yanti untuk kegiatan supervisi besok Bu Yanti? Ya, langkah-langkahnya meliputi 3 gitu Pak. Yang pertama untuk pendahuluan, terus kegiatan inti, dan terakhir kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluannya di situ saya adakan persepsi, diantaranya yaitu berdoa, absensi, dan melaksanakan budaya positif. Sedangkan kegiatan intinya, nanti saya akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan belajarnya. Karena masing-masing peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan kebutuhan belajar yang berbeda pula. Selain itu, saya juga akan memberikan tugas kelompok dan tugas individu kepada siswa. Oke. Ada lagi melakukan evaluasi pembelajaran, dan untuk penutupnya saya akan memberikan penguatan materi kepada mereka dan juga refleksi pembelajaran. Oke, itu berarti sangat luar biasa Bu Yanti ya. Kalau saya melihat persiapan yang sudah dipersiapkan oleh Bu Yanti, sangat baik untuk melakukan kegiatan besok. Jadi proses pembelajaran besok dimulai dari yang pertama ada persepsi, kemudian kegiatan inti dan penutup. Dan ini saya sangat tertarik sekali pada kegiatan inti, yang mana Bu Yanti nanti bisa menampilkan video serta gambar tentang mengenai indahnya menghargai kebersamaan. Ini menarik dan ini pembelajaran nanti sudah sesuai dengan perkembangan zaman, sudah sesuaikan dengan media pembelajaran yang sangat luar biasa ya. Nah Bu Yanti, ini ada hal yang menarik pada saat nanti diskusi kelompok. Nanti apa yang akan dilakukan Bu Yanti terhadap anak-anak agar tujuan pembelajaran ini nanti bisa tercapai Bu Yanti? Iya, baik Bapak. Yang pertama, saya akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok ya. Di sini ada 3 kelompok, yaitu kelompok visual, kelompok auditori, dan juga kelompok kinestetik. Untuk siswa yang visual nanti aktivitasnya adalah mengamati gambar ataupun video indahnya saling menghargai dalam keragaman yang ditampilkan guru melalui slide. Sedangkan siswa yang auditori, guru akan memaparkan indahnya saling menghargai dalam keragaman. Dan untuk siswa yang kinestetik, mereka akan diberikan kesempatan untuk mencari informasi dengan mewawancarai teman yang lainnya. Oke Bu Yanti, itu sangat luar biasa. Ini berarti memerlukan persiapan yang sangat luar biasa ya. Sudah siap 100%,
bahan ajarnya maupun yang lainnya. Nah, kira-kira untuk pelaksanaan besok itu siapa saja yang Ibu libatkan agar kegiatan besok itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, Bu Yanti? Iya, saya tidak mungkin akan berjalan sendiri, nggih. Jadi saya butuh bantuan dari rekan teman sejawat. Alhamdulillah responnya juga baik. Saya juga dibimbing oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sulistiandari, dan juga kerjasama dengan anak-anak yang antusias sekali untuk menyiapkan video pembelajarannya, bahan untuk berdiskusi siswa, serta rubrik penilaian keaktifan siswa. Alat peraga berupa poster indahnya saling menghargai dalam keragaman, tidak lupa pula latihan soal secara individu maupun secara kelompok. Untuk memaksimalkan pembelajarannya, saya akan menggunakan media pembelajaran yang ada. Oke, terima kasih Bu Yanti, itu adalah sangat luar biasa. Semoga acara supervisi besok bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan tidak ada halangan. Sukses selalu ya Bu Yanti. Amin. Tetap Terima semangat. kasih, Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi semuanya. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah semuanya sehat. Semuanya tidak ada yang sakit. Hari ini masuk semua, Nak? Masuk. Coba biar dipanggil ya. Nanti yang dipanggil bilang saya, Bu. Aira, Anissa, Akila, Dewa, Elena Safa, Aidan, Zulfa, Kinan, Viko, Alfa, Silas, Dafta, Dua, Nara, Naufal, Linja, Pelangi, Rafa, Rehan, Kenzi, Safira, Aska. Alhamdulillah berarti semuanya masuk. Anak-anak sudah pada sarapan belum? Siapa yang sudah sarapan? Yang belum sarapan? Satu, dua. Kenapa Mas Rehan sama Mas Iko belum sarapan? Bangunnya siangan. Iya, nah, pesannya Bu Yanti kalau anak-anak sebelum berangkat sekolah makan dulu ya. Kenapa Bu? Badan kita itu butuh energi. Energi didapat dengan makan. Kalau anak-anak sarapan, nanti badan kalian bisa kuat ketika belajar, tidak lemas, tidak ngantuk, bisa semangat. Ya, besok lagi atur jadwal tidurnya supaya tidak terlalu malam tidurnya sehingga bangunnya tidak siang. Ya, baik. Hari ini siapa yang mau memimpin berdoa? Ada yang mau memimpin berdoa? Pelangi, silakan. Tangannya nanti dilipat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa
berdoa. Biar tambah ilmu. Ada yang lain? Biar dikasih kepahaman. Ada lagi? Biar lebih tahu. Biar lebih tahu. Ada lagi, satu lagi? Biar apa? Supaya apa? Apa nak? Ingat kepada Allah. Betul. Sebagai seorang muslim, kita disuruh untuk berdoa. Supaya apa, Bu? Dengan berdoa kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya. Anak-anak berdoa sebelum belajar. Anak-anak yakin bahwa Allah berkuasa untuk memberikan kalian kepahaman yang mudah, biar mudah paham, biar mudah mencari ilmu. Kalian biar bisa ingat Allah dengan cara selalu berdoa. Coba sekarang kalian mau cek kerapian dulu. Anak-anak, apakah baju kalian sudah rapi? Kerahnya, bajunya, sepatu kaos kakinya, tempat duduknya. Tempat duduknya jangan terlalu jauh dari meja. Dan juga ketika belajar anak-anak tidak boleh kepalanya ditaruh di atas meja. Itu artinya harus tegak. Ketika menulis, membaca, jarak antara buku dan mata kurang lebih 30 cm supaya anak-anak tetap menjaga kesehatan mata. Ya. Surat An-Nas. Tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Masih ada yang ingat? Iya. Apa ingat? Nama baik Allah. Allah mempunyai nama-nama baik ada berapa? Mas Rehan? 99. Oke. Banyak ya, 99 ya. Iya. Hari ini Bu Yati punya gambar. Coba, siapa yang tahu? Bu Yati punya gambar, punya poster. Coba perhatikan baik-baik ya. Nih, lihat. Ya, lihat baik-baik gambarnya. Kira-kira
poster apa ya? Ada yang tahu? Ini gambar apa? Gambar apa? Pintar, alhamdulillah. Di sini gambar yang pertama ada 5 orang yang sedang bergandengan tangan. Apakah mereka itu sama? Mereka berbeda. Berbeda apa? Berbeda agama. Apakah kalian tahu ada agama apa saja di Indonesia? Ini yang dikatakan adalah perbedaan agama. Apakah kalian pernah mempunyai teman yang berbeda agama? Nah, bagaimana sikapmu terhadap mereka? Toleransi, menghargai, menyayangi. Kalau misalnya ada temanmu yang berbeda agama sedang jatuh, apa yang kamu lakukan? Menolong apa mengejek? Atau menertawakan? Menolong? Alhamdulillah, menolong adalah salah satu perbuatan baik. Perbuatan baik. Ketika kita melakukan kebaikan, kita tidak usah memandang itu agamanya apa. Karena semua agama menyuruh kepada berbuat baik. Ketika kita berbuat baik kepada sesama manusia, di dalam Islam dikenal dengan akhlak mulia kepada sesama manusia. Kalau ada temanmu yang jatuh, tolong. Ada temanmu yang tidak tahu makanan, dibagi. Itu berbuat baik kepada manusia. Akhlak mulia juga ada kepada Allah. Contohnya apa? Sholat, mengaji, berdoa, beribadah, Jumatan, ya, sholat masuk perilaku akhlak mulia kepada Allah. Ada juga yang ketiga, akhlak mulia kepada lingkungan atau alam sekitar. Contohnya apa? Menyiram tanaman, membersihkan jalanan, memotong rumput liar. Ada lagi? Kalau kalian punya hewan peliharaan, dijaga, dikasih makan dan minum supaya tidak kelaparan. Itu adalah akhlak kepada Allah. Kalau kita memberi makan ayam, kambing, itu akhlak kepada siapa? Lingkungan. Bisa Tuhan, bisa hewan, ya. Kalau Bu Yanti meminjami pensil, itu akhlak kepada siapa? Kepada manusia. Kalau Bu Yanti berpuasa, akhlak kepada siapa? Kepada Allah. Ada berapa akhlak tadi dengan akhlak mulia? Ada 3. Kepada siapa saja? Lingkungan, Allah, manusia. Paham sampai di sini? Meskipun kita berbeda-beda, banyak sekali bedanya. Beda agama, beda suku, beda warna kulit. Satu warna warna kulitnya beda semua kan? Tetapi kita menghargai, ya, beda negara. Perbedaan ini memang sengaja Allah ciptakan. Ini merupakan sunnatullah. Apa nak? Sunnatullah, kehendak Allah. Allah menciptakan semua ini berbeda-beda. Ada yang tahu apa tujuannya? Untuk saling mengenal. Konsentrasi. Merah, kuning, biru, hijau, kuning, merah. Hari ini kita akan belajar bab 3. Indahnya saling menghargai dalam keragaman.
keragaman itu berarti beragam macam-macam. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu tujuan pembelajarannya peserta didik satu, mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah. Sunatullah itu ketetapan Allah. Allah yang sudah menetapkannya. Yang kedua, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam, ya, dengan tepat. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama, nanti peserta didik literasi buku siswa. Anak-anak membawa buku siswa. Nah, ya nanti ya. Yang kedua, perhatikan video pembelajaran, catat dan diskusikan hal-hal yang penting. Yang ketiga, penguatan materi oleh guru tentang perbedaan sebagai sunatullah dan ajaran kebaikan. Yang keempat, guru dan peserta didik melakukan tanya jawab. Yang kelima, peserta didik membentuk kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 anak. Yang keenam, peserta didik secara berkelompok mencari berita yang ada di koran tentang perilaku baik kepada orang lain dan mendiskusikan dengan kelompok lalu membuat kesimpulan terhadap berita tersebut. Yang ketujuh, secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Yang kedelapan, guru dan kelompok lain memberikan komentar, kritik dan saran terhadap presentasi yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, adanya melakukan tes sumatif. Peserta didik melaksanakan tes sumatif. Apakah anak-anak sudah siap? Konsentrasi. Halaman 42. Keragaman sebagai sunatullah. Silakan anak-anak baca dalam hati 2 menit. Literasi selesai. Silakan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Coba kalian amati kira-kira ini yang saya kotai ini gambar apa? Gambar apa itu? Ini gambar kalau kita lihat itu ada suku ya, suku namanya ada di Indonesia mungkin ya ini ada suku dengan yang ini juga berbeda. Nah di Indonesia itu ternyata banyak suku bangsanya. Ya, apalagi di dunia pasti lebih banyak karena di Indonesia saja itu suku bangsanya banyak sekali. Nah, dari gambar itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini ya di Indonesia terdapat banyak suku bangsa seperti yang saya sebutkan tadi. Contohnya ada suku Jawa, kemudian ada suku Batak, ada suku Sunda, ada suku Bugis, Dayak, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Dan ini contoh ini sudah mewakili banyak suku yang ada di Indonesia, tidak hanya satu saja. Nah, adanya banyak suku ini juga termasuk sunatullah, sudah termasuk ketetapan dari Allah yang tidak bisa kita hindari. Dan kita tidak bisa memilih. Ya misalnya kita mau dilahirkan di suku apa itu tidak bisa. Itu semua sudah ketetapan dari Allah. Makanya kita harus menerima kita itu dilahirkan dari suku apa. Semuanya yuk, apa itu sunatullah? Ketetapan dari Allah. Ketetapan dari Allah yang harus kita terima. Kamu mau berkulit warna putih atau tahu mata atau coklat atau hitam, itu merupakan sunatullah yang harus kita terima. Jelas ya. Ini ada beberapa gambar keragaman dari agama. Di Indonesia itu agamanya tidak hanya satu, ya, tapi beragam. Ada banyak agama. Ya, jelas gambar itu.
menjadi Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, kemudian ada agama Hindu, berikutnya ada agama Buddha, kemudian ada agama Konghucu, ya. Itu semua adalah beberapa agama yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu terdapat banyak agama, lebih dari satu agama. Nah, terdapatnya banyak agama ini juga merupakan sunatullah, sudah merupakan ketetapan dari Allah, dan berbeda-beda agama itu harus kita lunati. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk, atau pemeluk agama lain untuk memeluk agama kita. Ya, kita tidak boleh memaksakan. Bahkan di surat Al-Kafirun itu disebutkan wakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita harus menghormati antar pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Jadi kebaikan itu selalu diajarkan oleh setiap agama yang ada di Indonesia. Jadi agama yang saya sebutkan tadi di awal tadi semuanya pasti mengajarkan kebaikan. Tidak ada satu ajaran agama pun yang mengajarkan kejahatan. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Nah, semua agama juga mengajarkan pada pemeluknya untuk saling menghormati, baik antar sesama agama atau berbeda agama. Pasti selalu mengajarkan harus menghormati. Kemudian juga mengajarkan lemah lembut, kasih sayang, dan juga mengajarkan cinta damai. Dan menghormati, lemah lembut, cinta damai itu contoh dari akhlak mulia kepada sesama manusia. Kita kan menghormati orang, ya, cinta damai, tidak perang, ya. Ini contoh dari akhlak mulia kepada sesama manusia. Kebaikan dalam Islam disebut juga dengan mulia. Kemudian macam-macam akhlak mulia yang ada di Islam. Itu yang pertama ada akhlak mulia kepada Allah. Jadi kita harus mempunyai akhlak yang mulia kepada Allah. Contohnya adalah sholat. Sholat bagaimana ini yang termasuk akhlak mulia, ya? Yang sholat tepat waktu, ya. Berikutnya ada akhlak mulia kepada sesama. Sesama di sini maksudnya adalah sesama manusia. Contohnya apa akhlak mulia bersama itu? Yaitu contohnya adalah kita berlaku lemah lembut, berlaku kasih sayang, cinta damai, tidak saling mengolok-olok, hidup rukun, tidak bermusuhan. Itu semua merupakan akhlak yang mulia kepada sesama. Berikutnya, selain akhlak mulia kepada Allah dan kepada sesama, yang ketiga yaitu akhlak mulia kepada alam sekitar. Alam sekitar ini ya termasuk akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuhan dan lain-lain. Contohnya yaitu mengasihi hewan. Nah ini, misalnya kita punya hewan piaraan, misalnya kucing. Maka karena kita punya hewan piaraan, ya harus kita beri makan agar tidak kelaparan. Anak-anak, semua agama menyuruh untuk melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, jangan pandang itu agamanya apa. Kalau ada teman yang minta pertolongan, jangan segan-segan untuk menolong. Tolong menolong dalam kebaikan itu boleh. Yang tidak boleh adalah ketika ada temanmu lain agama beribadah, kamu ikut ibadahnya mereka. Itu yang tidak boleh. Paham? Contohnya, kita punya teman seorang non-muslim, punya teman Abel. Abel pergi ke gereja untuk beribadah. Bolehkah kita ikut beribadah di gereja? Tidak boleh. Karena untuk urusan agama, untuk urusan ibadah tidak boleh dicampur adukan. Contoh yang kedua, Abel naik
terjatuh dari sepeda. Apa yang dilakukan Kinar? Bolehkah Kinar menolong Abel? Boleh, karena menolong adalah kebaikan. Meskipun Abel dan Kinar berbeda agama, ketika Abel jatuh, Kinar tetap menolongnya. Ya, kebaikan di dalam Islam disebut juga dengan akhlak mulia. Akhlak mulia ada 3. Apa saja tadi? Akhlak mulia ada 3, Mas. Apa saja yang tadi? Yang pertama, jangan dibuka-buka. Yang pertama, akhlak mulia kepada Allah. Yang kedua, akhlak mulia kepada yang ketiga, akhlak mulia kepada Allah. Di sini tadi sudah disebutkan contohnya satu-satu. Anak-anak nanti berpikir, silakan mencari contoh yang lain. Bu Yani akan memberikan assessment, ya. Silakan diisi namamu, nomor absen, nama dan nomor absen. Ada 3 pertanyaan, yaitu sebutkan akhlak kepada Allah 3 saja. Nanti ditulis di sini ya, akhlak kepada Allah apa saja, akhlak kepada manusia apa saja. 3 disebutkan 3. Akhlak kepada alam sekitar apa saja. Silakan ditulis dan dikerjakan. Sekarang konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nanti punya kertas kecil. Nanti akan dibagikan kepada kelompok-kelompoknya. Sekarang semuanya berdiri di belakang kursinya masing-masing. Berarti mau membentuk kelompok. Beda. Sudah? Ada yang ketinggalan? Oh, masih sisa 1, tidak apa-apa, bergabung ya. Sekarang lepas. Mobil.
anak mendapatkan 1 orang. Anak-anak bekerja sama dengan kelompoknya, berdiskusi mana yang sesuai dengan masalah yang ada di kartunya piano. Paham? Setelah kalian menemukan, silakan dipotong, ditempelkan di kertas HPS yang Bu Yati berikan. Ya. Kalau sudah ketemu, nanti dipotong, ditempelkan di sini. Ini kan nanti bacaannya banyak sekali. Kalian simpulkan dengan bahasamu sendiri supaya orang yang membaca nanti paham dengan cepat. Paham itu? Bisa dimulai? Oke. Pesan rahasia dari Piane, jangan sampai hilang ya. Untuk kelompokmu. Perhatikan temanmu yang maju, tanggapi. Kalau ada hal yang ingin disampaikan, boleh disampaikan. Silakan yang maju pertama, Akila sama Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yati bertanya, kebaikan apa yang sudah ada di dalam berita yang kamu simpulkan itu? Kebaikannya apa? Ya, berarti sikap peduli apakah itu perbuatan baik? Ya, berarti benar atau salah? Berita yang diambil oleh kelompok Pelangi dan Akila? Benar. Kasih tepuk tangan buat mereka. Terima kasih. Boleh kembali. Ya, berilah tanda centang pada asesmen diri, asesmen antar teman yang Bu Yanti bagikan. Ya, jangan lupa tulis namamu. Aku meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah. Kamu yakin nggak keragaman itu sunatullah? Silakan dicetak. Yang kedua, temanku meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah.
Yakin nggak temanmu itu yakin? Silakan konsentrasi. Silakan ditulis namamu. Anak-anak melakukan asesmen sumatif. Lihat, ini ada huruf S dan B. B itu benar, S itu salah. Nanti dibaca pernyataannya itu benar atau salah. Kalau benar pilih kali yang B, kalau salah yang pilih kali yang S. Pen. Terus bawahnya ditulis alasannya. Kenapa kok benar? Kenapa kok salah? Rapi kanan, rapi kiri, rapi. Alhamdulillahirobbilalamin, anak-anakku yang soleh-solehah. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Anak-anak tadi sudah belajar tentang apa saja? Iya, keberagaman dan juga perilaku baik. Keberagaman merupakan sunatullah. Sunatullah itu apa ya? Ketetapan Allah yang kita harus bisa lakukan, yaitu menghargai dan menyayangi. Terus apa lagi? Berbuat baik. Tapi jam berapa? Apa saja? Pada Allah, pada sesama, Buya diharapkan anak-anak nanti bisa menerapkan berbuat baik kepada Allah, sholat, mengaji, dan lain sebagainya di rumah ya. Bisa, jangan seperti itu ya. Dan jangan lupa malamnya disayangi, yang punya kucing dikasih makan kucingnya. Nanti jangan sampai meninggal kucingnya ya, mati ya. Sudah bulan di rumah untuk anak-anak, yaitu merawat. Yang punya bunga, bunganya dirawat. Yang punya binatang, binatangnya dirawat. Dan juga harus bersalah kepada Allah. Yang penting dia sholatnya ya. Baik, bagaimana perasaanmu belajar dengan Biani? Paham nggak dengan materi yang dia diterangkan? Allah menunjukkan kita akan belajar lebih seru lagi, yaitu dengan menghargai dan menghormati adanya perbedaan. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sohib. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, Bu Yanti, bagaimana tadi perasaan Bu Yanti setelah tadi melaksanakan pembelajaran di kelas 4D, Bu? Perasaannya? Saya cukup puas dengan apa yang sudah saya lakukan pembelajaran di dalam kelas, Bapak. Oke, Bu Yanti, kalau saya melihat tadi Bu Yanti ketika mengajar memang anak-anak sangat luar biasa, sangat semangat sekali dalam proses belajar mengajar, Bu Yanti ya. Dari awal sampai akhir saya melihat Bu Yanti tadi sudah menyampaikan tujuan daripada pembelajaran tersebut kepada anak-anak berdasarkan rubrik dan juga berdasarkan lembar observasi yang telah saya buat, Bu Yanti ya. Jadi saya melihat ada anak-anak yang sangat semangat sekali ketika berdiskusi dan juga sangat senang sekali ketika mereka untuk maju ke depan untuk presentasi. Sangat
memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Tapi Bu Yanti di situ tadi saya melihat ada beberapa anak yang belum aktif, kemudian juga belum bisa memberikan respon yang terbaik kepada anak-anak untuk dari pertanyaan anak-anak dan sebagainya. Kemudian kira-kira ini kelihatannya masih memerlukan adanya bimbingan Bu Yanti ya, bukan bimbingan. Kemudian kira-kira bagaimana cara Bu Yanti untuk bisa mengadakan bimbingan kepada anak-anak biar kepercayaan diri anak-anak tersebut itu nanti bisa muncul Bu Yanti? Betul Bapak, tadi saya juga melihat anak-anak itu ada juga yang juga anak yang masih malu ya. Iya betul. Rasa percaya dirinya itu belum tumbuh secara maksimal. Iya. Padahal kalau dilatih dengan terus-menerus nanti akan maksimal. Jadi saya akan melakukan pendekatan kepada anak-anak tersebut Bapak. Setelah itu dengan menerapkan segitiga restitusi, agar saya tahu apa kendala yang ada yang saya hadapi tersebut dan juga saya akan mencari solusinya. Setelah itu bagi siswa yang kurang percaya diri, nanti saya akan latih mereka dengan sering maju ke depan dan saya beri apresiasi mungkin dengan tepuk tangan atau hadiah kecil-kecil lainnya supaya mereka lebih percaya diri. Iya, bagus tuh. Terus rencana ke depan kira-kira seperti apa Bu depannya? Saya akan membuat jadwal untuk kegiatan remedial teaching dan juga membuat kegiatan presentasi kelompok ataupun individu untuk meningkatkan rasa percaya dirinya tadi ya. Oke, syukurlah berarti Bu Yanti sudah mempunyai gambaran ke depannya ya. Anak mau akan diberikan solusi dan sebagainya. Kemudian kira-kira untuk membangkitkan komitmen anak-anak itu nanti seperti apa komitmen yang akan dijalani oleh Bu Yanti dan anak-anak? Yang pastinya saya butuh kolaborasi dengan semua pihak Bapak, terutama kerjasama dengan orang tua dan murid dalam membimbing dan memberikan semangat kepada anak-anak semakin belajar dengan tekun. Oke, berarti gitu ya. Berarti dalam mewujudkan komitmen ini kan perlu ada dukungan Bu Yanti ya? Betul dukungan sekali. dari semua pihak. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Yanti gitu? Saya akan bekerjasama dengan semua pihak, baik orang tua, kepala sekolah ataupun rekan guru, agar nanti pembelajaran bisa lebih maksimal dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Oke, berarti semacam itu Bu Yanti ya. Itu sangat luar biasa Bu Yanti. Semoga nanti permasalahan Bu Yanti akan bisa terselesaikan sehingga anak-anak mempunyai percaya diri dan sebagainya. Itu Bu Yanti ya. Semoga ini akan saya praktekkan, saya coba, saya dekati anak-anak dengan kasih sayang dan pendekatan yang individual sehingga anak-anak bisa termotivasi, bisa tambah gerak. Oke, terima kasih Bu Yanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.